Ya, selamat malam para saudara. Hari ini saya mau membahas sedikit tentang paganisme gitu. Ya kan? Sebenarnya paganisme itu apa sih? Agamakah? Ajarankah? Atau berasal dari manakah paganisme? Asal usulnya itu dari mana? Kalau bicara paganisme itu kan memang masih pada simpang siur ya. Tapi paganisme itu ditematkan sebagai agama kah, atau suatu ajaran kah, atau ideologi kah, atau apa sih sebenarnya? Sebenarnya kata paganisme itu lahir pada masa awal kekristenan ya. Agama kekristenan itu muncul. Kalau di zaman Yesus itu sendiri kan agama kekristenan itu belum ada. Ada kekristenan itu di zaman pasca Yesus itu sendiri gitu kan. Karena kekristenan itu lahir dari Romawi gitu kan. Itu bentukan sebenarnya. Kekristenan itu bentuk dari Romawi Yunani. Jadi banyak kekristenan itu diambil sumber kisah doktrin agama Kristen itu banyak bersumber dari mitologi Yunani atau banyak pencampuran daripada istilah banyak saduran pencampur adukan antara mitologi Yunani, mitologi Romawi dan ajaran Yesus. Jadi tertunggal gitu ajaran daripada beberapa mitologi. Nah, istilah paganisme itu dimunculkan pada masa era itu, sehingga yang doktrin kekristenan itu yang di luar daripada doktrin kekristenan itu adalah disebut paganisme gitu kan, atau yang keluar dari konteks ajaran Abrahamik, ajarannya Abraham. Nah, masalah paganisme itu juga sebenarnya masih simpang siur. Awalnya kan tadi dari kekristenan, di awal-awal kekristenan itu untuk memberikan satu pandangan bahwa selain daripada kekristenan itu dianggap sebagai paganisme. Tapi kalau asal usulnya pagan, istilah pagan itu juga sumbernya dari mana saya nggak tahu ya. Tapi mungkin bisa nggak jauh-jauh beda dari Yunani, Romawi dan sekitarnya istilah pagan. Karena memang memunculkan pertama itu paganisme dilontarkan oleh awal kekristenan itu. Nah, kembali lagi bahwa paganisme ini apakah satu agama atau suatu ajaran gitu loh. Karena ada nanti dua istilah, paganisme kuno dan paganisme modern. Jadi seolah-olah terlihat ingin menjadi sebuah ajaran atau agama. Nah, kalau kita lihat mitologi, kisah-kisah daripada setiap ajaran di belahan dunia mana, agama apapun itu bisa merujuk kepada cikal bakal asal usul dari suatu ajaran yang semua sumbernya satu, yaitu paganisme. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, dulu di zaman sebelum lahirnya satu agama ya, kalau agama itu kan sebenarnya kalau secara definisi pengertian bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta gitu. Nah, itu tidak, agama itu pecah belah
atau tercerai berai gitu kan, itu istilahnya. Atau agama itu adalah bisa dikatakan wadah atau satu komunitas atau manusia yang berkelompok yang memiliki tujuan visi dan misinya yang sama gitu loh. Punya kesamaan visi dan misi, lalu membentuklah satu komunitas, lalu komunitas itu memberikan satu ajaran tertentu dengan doktrin-doktrin tertentu. Nah, sedangkan istilah paganisme itu kita kembali lagi kepada kata isme itu sendiri gitu kan. Isme itu kan asalnya tuh sebenarnya isme itu kan berasal dari bahasa Arab ya, atau bahasa Semit kuno juga mengadopsi bahasa isme gitu. Istilah isme sebenarnya isme asma itu kan sama sebenarnya, isme asma si akar kata yang sama, satu akar kata yang sama, isme asma. Kalau kita mengambil dasar ukuran dari kitab suci, misalnya Quran sebagai dasar pengetahuan, ya kata isme itu kan tertuang di surat pertama, bi isme gitu kan, bi isme Allah Rahman Rahim. Kalau disambung Bismillahirrahmanirrahim gitu, bi isme gitu, ya kan, atas ismenya Allah Rahman Rahim gitu kan. Jadi ismenya Allah itu. Jadi isme itu bisa berarti satu ajaran, satu bentuk kepahaman, satu bentuk cara pandang, satu bentuk ideologi, bisa keilmuan gitu kan. Bisa itu diterjemahkan atau gambarkan seperti itu gitu. Dari kata isme itu asma. Nanti kalau isme asma, kalau asma merujuk kepada si pemilik isme atau asma. Kalau asmaul husna, berarti di situ dikatakan nama-nama, padahal asma itu bukan sebatas nama gitu. Kalau ditematkan sebagai nama ya bisa juga. Itu kan sebuah istilah atau tafsiran bahwa asma Allah, namanya Allah gitu. Tapi kalau dikatakan namanya Allah, misalnya namanya Allah yang maha besar atau kabir atau akbar gitu kan, itu istilah yang memberikan satu penggambaran nama itu memiliki sebuah karakter. Akbar itu lebih besar, kalau kabir, al-kabir itu maha besar gitu kan. Itu dalam literatur Arabnya begitu. Akbar itu lebih besar, kalau al-kabir itu maha besar. Nah, itu asma gitu kan. Nah, asma itu merujuk kepada istilahnya diartikan sebagai nama maha besar gitu, al-kabir. Nah, jadinya isme menjadi satu ajaran tentang si maha besar. Siapa sih yang dimaksud dengan yang maha besar? Jadi besar itu adalah sesuatu yang besar yang mungkin tidak ada tandingannya, tidak ada yang lebih besar daripada yang maha besar. Istilah yang digunakan itu nantinya menjadi sebuah ajaran. Jadi seperti apa yang dimaksud dengan besar itu, maka diberikanlah satu kepahaman tentang sesuatu yang besar gitu. Nah, itu dinamakan dengan isme gitu. Nah, berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan paganisme, jadi pagan sendiri itu apa? Kalau paganisme kita simpulkan bahwa isme itu adalah satu ajaran. Kembali lagi tadi bahasa Quran itu bi isme Allah Rahman Rahim. Atas ajarannya si Allah ini, ajarannya Allah itu Rahman Rahim, kasih dan sayang gitu, ya kan? Sedangkan pengasih dan penyayang, ismenya Allah itu pengasih dan penyayang. Jadi kalau mau dijabarkan Bismillahirrahmanirrahim ya atas ajarannya, bukan lagi nama karena sudah menjadi sebuah karakter gitu. Karakter menjadi sebuah ajaran gitu kan. Ideologi juga boleh gitu kan. Intinya maknanya sama, permaknaan sama. Isme Allah
Ajarannya Allah yang Rahman Rohim. Berarti ajaran Allah itu, yang namanya ajaran Allah itu pasti Rahman Rohim. Rahman itu pemberi, sedangkan Rohim itu penyayang. Nanti bisa dikerucutkan lagi yang dimaksud dengan pengasih yang mana, yang penyayang mana gitu kan. Nah, kalau pengasih itu adalah selalu memberi, kalau ditafsirkan, sedangkan penyayang itu bukan aja setas dilus-lus, tapi namanya sayang adalah sebuah didikan. Jadi kalau yang namanya ajaran Rahman Rahim, pengasih apa? Akan sebuah didikan gitu. Bukan kasih sayang dilus-elus, jadi harus dikerucutkan lagi yang dimaksud sayang itu yang bagaimana. Namanya orang sayang itu mendidik gitu loh. Kalau misalnya orang nggak sayang, ya dia nggak mendidik gitu. Karena dengan didikanlah seseorang itu bisa dideskripsikan sebagai seorang yang penyayang. Karena dengan tanpa sebuah didikan, orang nggak bisa ditempatkan sebagai penyayang. Jadi kadang orang suka terbalik-balik, sayang itu adalah ungkapan satu perasaan cinta lah segala macam. Bukan cinta, tapi kalau tanpa ada didikan, cintanya jadi malah benci kan. Ya lu sayang pada sesuatu, saking cintanya lu pada sesuatu, sayang seperti sesuatu, akhirnya menjadi benci kan, menjadi marah kan, muncul keegoan, rasa ingin memiliki kan gitu. Tapi kalau dengan didikan ada satu ajaran di mana sayang itu bukan merasa memiliki atau kepemilikan secara egosentris, hanya untuk dia gitu, bukan begitu. Jadi sayang itu lebih kepada didikan. Nah, kembali kepada paganisme. Berarti kalau paganisme kita bagi dua suku kata, pagan dan isme. Jadi isme itu adalah satu ajaran, sedangkan pagan sendiri ini adalah yang harus ditafsirkan gitu ya. Nah, ini sebuah tafsir ya. Saya tidak katakan ini satu kebenaran yang hakiki gitu kan. Kalau ismenya saya sudah bisa katakan bahwa itu tafsirnya dari Quran itu sendiri. Kata ismu banyak, ismu nanti Anda bisa lihat di surat 2 ayat 31 tentang bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam tentang ismu, di mana nanti di 180 atau 81 tuh Allah mengajarkan tentang asma gitu kan. Ya kan? Bisa nama, bisa juga ya, tergantung konsep kalimatnya. Asma, ismu. Nah, kembali lagi kepada kata pagan. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa pagan itu nggak tahu sumbernya itu dari mana. Apakah istilah pagan itu dari Mediterania atau Mesopotamia atau jajaran di mana dulu kejayaan antara Yunani kuno sama Romawi kuno. Saya nggak tahu tuh kata paganisme. Tapi kata pagan sendiri juga diadopsi dari bahasa Indonesia juga menggunakan kata pagan. Kalau di Indonesia itu kata pagan itu artinya adalah kukuh, kuat atau teguh gitu loh. Ya, dan bisa deskripsikan sendiri apa yang maksud dengan pagan itu, istilahnya sih terserah. Ya, kalau di Indonesia itu adalah kukuh, kuat atau teguh gitu, pagan. Jadi ajaran, kalau paganisme adalah ajaran yang kukuh, kuat dan teguh. Nah, kembali lagi bahwa istilah pagan ini sebenarnya awalnya bukan sebuah ajaran sebenarnya. Kalau saya melihat bahwa pagan ini lahir dari sebuah tradisi. Lahir daripada suatu kebiasaan, lahir daripada satu sifat atau karakter sebuah sosial masyarakat kuno, di mana mereka belum mengetahui tentang satu hukum yang ada di alam atau hukum yang berlaku di alam. Makanya istilah paganisme itu sebenarnya tuduhan kekristenisasi mengatakan paganisme itu adalah ajaran politeisme, banyak Tuhan. Teisme itu Yunani, poli itu kan banyak. Jadi ajaran politeisme atau banyak Tuhan, atau istilahnya itu dewa-dewa gitu. Nah, di zaman masa kuno, peradaban manusia kuno yang belum mengenal tentang ilmu pengetahuan, yang masih minim lah, masih dalam tahap belajar tentang pengetahuan alam gitu. Mereka itu melihat siklus alam itu yang
berubah-ubah dalam proses pergantian siang dan malam atau perputaran matahari, bulan, dan pergerakan bintang-bintang, mereka menganggap itu adalah satu bentuk sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan dalam mereka menjalani kehidupan peradaban mereka masing-masing di setiap belahan dunia mana saja. Nah, saya jelaskan tentang pagan ini sendiri ya, karena pagan ini sebenarnya pada hakikatnya itu adalah sebuah tradisi yang dibangun dalam sosial masyarakat atau suatu komunitas atau suatu kelompok-kelompok di dalam masyarakat belahan dunia mana saja yang punya cara berpikir yang kurang lebih sama pada masa itu, gitu kan. Nah, istilah pagan ini pada hakikatnya itu adalah bukan satu ajaran, tapi lebih kepada tradisi, karakter, perbuatan sehari-hari terhadap satu kelompok tertentu atau kelompok-kelompok mana saja. Sekarang saya katakan bahwa paganisme itu sebenarnya lahir itu dari setiap jiwa-jiwa seseorang, karena jiwa seseorang manusia itu pada hakikatnya memang dasarnya adalah pagan, gitu. Dasarnya itu pagan, atau menjadi sebuah istilah keyakinan pada banyak Tuhan. Kayak misalnya gini, ada satu kelompok masyarakat yang mereka itu melakukan kebiasaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menanam, berlumbung, berkebun, atau nelayan dan segala macam itu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari atau bertahan hidup. Sampai di mana mereka juga belum paham tentang siklus alam, pergerakan alam, bagaimana itu semua bermain gitu loh. Ada masa paceklik atau masa musim kering, ada masa musim basah gitu. Masih belum mengerti, masih mempelajari tentang alam. Dimana pada saat musim basah mereka bersukaria gitu. Nah pada saat musim kering, karena durasinya lama, kurang lebih sama durasinya dengan musim basah, itu memiliki keguncangan dalam perilaku peradaban sosio masyarakat kuno pada masa itu yang belum mengenal tentang alam secara utuh atau ilmu pengetahuan tentang alam secara utuh. Sehingga ketika masa kering itu datang, mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Terkadang mereka sampai akhirnya orang mati kelaparan karena dia nggak tahu. Karena sebelumnya di masa basah itu mereka melakukan hal-hal yang menikmati apa yang mereka dapat pada musim basah gitu. Ya kan? Dia belum memahami siklus alam itu. Sehingga ketika pada musim paceklik atau musim kering gitu, akhirnya mungkin dari satu kelompok sosio masyarakat tempat di mana belahan saja berada ya, artinya saya tidak bisa membandingkan bahwa siklusnya sama nih, musim keringnya misalnya 7 waktu, musim basahnya 7 waktu juga, nggak bisa saya katakan seperti itu karena setiap belahan dunia berbeda-beda. Intinya ada dua pasang itu, kesepasangan itu ada basah dan kering. Pada masa kekeringan itu mereka nggak tahu apa yang harus mereka perbuat sampai jumlah komunitas mereka semakin berkurang karena mati kelaparan, tidak bisa bertahan hidup. Sehingga akhirnya muncullah suatu ide-ide dalam pemikiran mereka bahwa ternyata kehidupan ini ada yang berkuasa gitu, ada yang memberikan kekuasaan. Ada yang memberikan kekuasaan sehingga dengan matahari itu mampu memberikan kehangatan, mampu memberikan kesuburan, mampu memberikan
kenikmatan atau hasil panen mereka lah, katakanlah begitu. Ya kan? Begitupun juga dengan bulan, begitupun juga dengan bintang. Jadi benda-benda ada yang langit terlihat secara pandang mata mereka itu, bahwa mereka menganggap itu adalah Tuhan. Seperti mungkin bisa dikisahkan di zamannya Ibrahim dulu, ketika dia juga mencari Tuhan yang sesungguhnya itu, misalnya dijelaskan di surat 6 ayat 75 sampai 79, ketika dia melihat bintang ini Tuhannya, tapi ketika tenggelam terang itu dia tidak menganggap lagi bahwa itu Tuhannya. Dan dia habis itu dia berganti Tuhan dengan melihat itu bulan menerangi bahwa itu Tuhannya. Ternyata ketika bulan terangnya hilang, tenggelam, maka itu bukan Tuhannya, sampai berganti kepada matahari, juga berlaku hal yang sama. Nah, artinya bahwa mereka melihat benda-benda objek yang terlihat mata itu menjadikan satu penerangan bagi kehidupan mereka menjalani kehidupan mereka yang berkelanjutan. Sehingga muncullah namanya satu tradisi-tradisi atau uji coba atau satu bagaimana caranya agar senang itu terus ada gitu loh, subur itu terus ada, tidak mengalami kekeringan. Maka akhirnya dari imajinasi dan pola pikir yang mereka ciptakan itu, seolah-olah bahwa benda-benda di langit itu sebagai penerangan, sebagai simbol kesuburan dan kenikmatan, kehangatan, dan sebagai macam prasangkaan yang mereka buat itu menjadi satu bentuk ajaran. Ajaran-ajaran politeisme, berarti banyak benda-benda langit atau apapun itu menjadikan keberkahan bagi kelangsungan hidup mereka. Jadi benda-benda langit itu dijadikan dewa-dewa mereka istilahnya gitu. Nanti lahirnya istilahnya apa itu, benda-benda langit bernama, misalnya planet-planet itu dijadikan tuhan-tuhan mereka. Ada namanya dewa Venus, Merkurius, apalagi itu Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu kan kalau kita mau sadar bahwa planet-planet itu kan siapa yang memberikan penamaan itu gitu loh. Dan apakah benar planet-planet itu seperti itu bentuknya dan dinamakan sebagai nama-nama Neptunus. Nah, nama itu dari mana? Namanya aja kita sudah kenal bahwa Neptunus, Merkurius, Venus itu lebih erat kaitannya dengan mitologi Yunani kuno dan Romawi kuno, penggabungan antara dua kerajaan besar dulu yang pernah menguasai dunia pada peradaban dulunya gitu. Nah, paganisme itu sebenarnya dulunya itu pada hakikatnya lahir dari tradisi yang dibuat oleh manusia itu sendiri atau diciptakan oleh manusia itu untuk mencari hakikatnya siapa sih pemberi kehidupan ini gitu loh, yang mereka tidak paham itu karena masih standar sekali cara berpikirnya, masih ilmunya masih terbatas banget, yang akhirnya nanti menjadi sebuah ajaran gitu loh. Ajaran yang bersumber dari tradisi, kebiasaan, serta kesenangan yang mereka lakukan itu, muncullah satu bentuk ide-ide gitu untuk bagaimana satu kelompok atau satu komunitas itu menjalani kehidupannya. Makanya nanti ada tradisi yang namanya persembahan, memberikan persembahan kepada dewa-dewa dengan nama-nama benda-benda langit itu, dewa-dewa, misalnya dewa pemberi kesuburan, ya kan, tuh dewa perang atau dewa apapun itu yang memberikan kelangsungan hidup itu diciptakan istilah itu. Ya. Maka mereka menganggap bahwa Tuhan itu banyak di atas gitu loh. Karena bayangkan ketika matahari memberikan sinar, dia menganggap itulah Tuhannya yang muncul pada saat itu, yang memberikan penerangan secara optimal untuk menyuburkan, menghangatkan dan segala macam untuk kepentingan mereka.
Sampai ketika masuknya gelap malam, ada bintang dan bulan sebagai penerangan bagi mereka dalam kegelapan, ya kan? Karena belum ditemukan yang namanya lampu gitu, masih pakai alam semua. Makanya ketertarikan mereka tinggi akan benda-benda yang ada di alam, sehingga mereka menempatkan itu sebagai dewa-dewa. Nah, ketika ada masalah dengan kesuburan atau musim paceklik yang mereka tidak bisa tangani, akhirnya mereka membuat satu prasangka, pemikiran-pemikiran yang menghasilkan prasangka mereka bahwa dewa marah. Ya, akhirnya mereka harus memberikan satu persembahan gitu, kepada dewa-dewa yang memberikan penerangan tadi itu. Ya, persembahannya bisa macam-macam tuh. Akhirnya dulu dengan observasinya melakukan penyembelihan manusia yang harus ada dikorbankan. Menurut komunitas itu sepakat bahwa kita harus menyembelih seorang anak manusia, gitu kan. Biasanya itu laki-laki atau mungkin ada yang di belahan dunia lain perempuan atau bagaimana, sebagai persembahan pengorbanan untuk memberikan kesuburan bagi satu komunitasnya. Entah laki-laki atau perempuan, tiap daerah kelompok itu berbeda-beda. Nah, praktek-praktek ini yang membuat akhirnya lahirlah satu ajaran gitu loh. Lucunya pada saat persembahan itu dilakukan secara berlangsung terus-menerus dan hujan tidak kunjung turun, matahari tidak memberikan penyinaran yang optimal, atau tanah tidak memberikan kesuburan yang optimal. Nah, akhirnya pada satu titik di mana ketika persembahan dalam pengorbanan manusia yang membuat pada satu titik tertentu disembelih manusia, mau laki-laki atau perempuan, maka siklus kesuburan itu mulai datang gitu. Karena memang sebenarnya cuma siklus saja, masa siklus itu berlalu. Akhirnya terlihatlah kebenaran tentang persembahan itu pada satu komunitas tertentu, yang menimbulkan bahwa itu menjadi satu ajaran Tuhan atau dewa minta persembahan pengorbanan untuk memberikan kesuburan pada satu komunitas. Maka dalam kelompok itu ketika dia mengambil keputusan menjadi satu kesepakatan harus ada yang dikorbankan, mereka dulunya pakai undian, sampai nanti akhirnya dibuatlah doktrin yang mau menyebabkan ketika ada sosok kepala dari komunitas itu menyatakan siapa yang berani berkorban untuk menyerahkan dirinya sebagai penebusan kepada sang dewa agar komunitas ini akan tetap berlanjut. Nah, nanti doktrin itu muncul, dulunya orang nggak ada yang mau, tapi karena ada doktrin yang dimunculkan bahwa nanti kamu akan diberikan tempat surga yang nirwana dan segala macam. Nah, doktrin itu akhirnya menjadi satu kepercayaan, sebagai satu keyakinan yang dipercaya oleh satu komunitas itu. Maka lahirlah yang namanya satu ajaran, makanya dikatakan paganisme gitu. Nah, sebenarnya paganisme itu kan kalau dalam literatur lain lagi itu adalah dikatakan sebagai penyembah berhala gitu. Nah, kembali lagi bahwa penyembahan berhala itu atau politeisme itu, banyak Tuhan itu dihubungkan dengan penyembahan berhala gitu. Nah, kata berhala ini sendiri yang kadang-kadang setelah mengalami satu penempatan satu kata berhala itu diobjekkan pada benda-benda, patung-patung atau makhluk hidup yang dijadikan objek-objek keberhalaan gitu loh. Kayak misalnya pohon, tanaman dikeramatkan, atau binatang yang dikeramatkan, atau orang suci, atau sebagai macam itu berbagai macam, karena setiap daerah punya gambaran seperti itu. Sehingga berhala itu seolah-olah ditempatkan seperti itu. Padahal konteks kata berhala itu luas maknanya. Kalau kita hubungkan lagi dengan standar ukuran kebenaran, yaitu kembali lagi kitab suci, bahwa berhala itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, yang berujung kepada tidak adanya sebuah ekses manfaat. Kayak tadi pengorbanan manusia untuk mendapatkan timbal balik kesuburan, seolah-olah si dewa-dewa itu menginginkan korbanan gitu loh.
ya kan? Karena banyak juga di kitab Injil tuh istilah korbanan-korbanan, persembahan-persembahan itu banyak istilah itu. Makanya banyak terjadi kerancuan di dalam kitab Injil itu sendiri yang merujuk kepada pengorbanan untuk sesembahan antara dewa-dewa atau kepada Tuhan. Itu istilah sesembahan itu. Padahal kan kalau kita mengacu kepada konteks literatur bahasa, bahwa sesembahan itu kan ada satu persembahan, ada yang dipersembahkan. Kalau merujuk kepada Tuhan atau kepada dewa-dewa lah, katakan begitu. Kan hari ini kita sudah bisa memahami bahwa kalau Tuhan itu ya, kalau dulu mungkin dikatakan dewa, tapi dewa itu kan karena banyak politeisme. Karena politeisme juga sebenarnya itu kan esensinya satu, walaupun banyak itu sebenarnya esensinya satu. Karena karakter-karakter si Tuhan itu yang dimunculkan jadi seolah-olah itu politeisme. Kayak misalnya maha besar, maha agung, maha keras, ancamannya maha penyayang, maha pengasih, maha banyak banget. Nah itu kalau dijabarkan dalam dimensi cara berpikir orang-orang kuno itu dinamakan dewa-dewa gitu. Padahal itu kan cuma asmanya Allah tuh, sifatnya, karakternya Allah, barangnya sih satu. Tapi kalau dulu dia nggak tahu kalau Tuhan itu sebenarnya satu. Dia merujuk pada dewa-dewa itu, karakter-karakter itu yang dimunculkan sebagai sifat-sifatnya sang Tuhan, gitu, bahasanya begitu. Nah, kembali lagi tadi bahwa politeisme itu adalah ajaran banyak Tuhan itu yang memang dulu masyarakat kuno dulu mereka melakukan persembahan, padahal persembahan itu kan ada sesuatu yang dipersembahkan. Sedangkan hari ini cara berpikir manusia jauh lebih daripada cara berpikir orang dulu, karena memang peradaban tumbuhnya manusia, kecerdasan manusia pun berkembang seiring berkembangnya satu kemajuan cara berpikir maupun teknologi, ya kan? Nah, sesembahan itu kan, persembahan itu kan diperuntukkan, ada sesuatu yang diperuntukkan kepada sang Tuhan itu sendiri. Padahal analoginya Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatunya, langit dan bumi dia yang memiliki. Apakah pantas ketika dia memiliki segala sesuatu dilakukan persembahan gitu kepada si pemilik itu, ya kan? Apa yang kita punya itu seberapa besar sih yang kita miliki itu untuk dipersembahkan kepada sang pencipta itu sendiri atau si Tuhan itu sendiri. Kayak misalnya lu persembahkan manusia dengan mengorbankan, diberikan kepada si Tuhan. Buat apa? Padahal yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Atau analoginya yang sederhana itu kalau saya kerdilkan lagi, bahwa kamu memberi orang kaya triliunan, hartanya triliunan dengan uang katakanlah 1 juta. Buat apa gitu? Saya punya uang segitu. Kalau kamu ngasih uang saya di atas triliunan, katakan biliunan, nah itu boleh. Tapi kan apakah kamu punya uang biliunan sedang saya yang memiliki triliunan gitu. Nah, jadi alangkah tidak pantasnya ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Harusnya si yang kaya itu yang memberikan yang miskin. Kita ini kan miskin, kita ini fakir, kita yang memerlukan. Jadi persembahan itu sebenarnya tidak pantas diberikan kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang memberikan kepada kita, karena kita yang miskin, kita yang rendah, kita yang kurang, dia memiliki segalanya, gak pantas. Nah, istilah persembahan ini kan memang sudah dari dulu sebelum agama itu lahir, ajaran lahir itu mulai dari tradisi-tradisi itu terbentuk, sesembahan-sesembahan itu karena lahir dari satu prasangka yang diciptakan oleh manusia, makanya dinamakan berhala. Makanya salah satu indikator yang dinamakan berhala bukan satu objek yang diberhalakan atau benda-benda yang diberhalakan, bisa juga sebenarnya, tapi pengertian berhala itu lebih kepada sesuatu yang tidak menghasilkan satu ekses manfaat ya, dan berujung pada kesia-siaan dan tidak bisa memberikan satu mudorot atau sesuatu yang memberikan kerugian bagi penyembahnya gitu kan. Karena
kalau berhala itu ya tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya, seperti patung aja tidak bisa berbuat apa-apa. Itu istilah berhala sebenarnya. Nah, kembali lagi istilah paganisme itu sampai detik ini tuh tidak pernah ada namanya agama paganisme, itu tidak ada. Karena paganisme itu sebenarnya lahir dari setiap jiwa-jiwa. Nah, kalau kita melihat lagi kepada historical atau daripada sejarah manusia itu sendiri, bahwa kalau Anda mengenal tentang yang namanya bagaimana kehidupan ini tercipta dan manusia ini tercipta, bahwa manusia ini kan sebenarnya berasal dari binatang gitu loh. Sebenarnya dari kumpulan binatang juga yang memang bagian daripada binatang gitu loh. Hanya membedakan antara manusia dengan binatang akalnya gitu. Jadi dari binatang-binatang yang ada satu binatang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa gitu, yang dinamakan sebagai manusia itu gitu kan, diistilahkan sebagai manusia. Kalau dulu tuh namanya Homo sapiens, makhluk cerdas gitu. Makhluk berbeda dari makhluk-makhluk lainnya, tapi punya kecerdasan yang sangat luar biasa karena mampu menguasai makhluk-makhluk lain. Itu namanya Homo sapiens, makhluk cerdas. Nah, paganisme atau pagan ini sebenarnya kecenderungan daripada apa yang dilahirkan daripada jiwa gitu loh. Setiap jiwa-jiwa manusia itu. Paganisme itu adalah satu bentuk kesenangan-kesenangan ya, akan satu kebebasan, free thinking gitu ya, kebebasan berpikir, kebebasan melakukan apapun tanpa sebuah intervensi gitu loh. Maksudnya kehidupan yang lebih cenderung kepada kesenangan gitu loh. Apapun yang gue mau lakukan kesenangan, ya itu gue lakukan gitu. Nggak boleh ada yang intervensi gue, nggak boleh ada yang menghambat gue, dan tidak boleh ada yang mengatur gue. Jadi dia hidup bukan dengan sebuah aturan. Ya hidup semau-mau gue gitu lah. Itu pagan sih. Karena memang dari kejiwaan itu sendiri yang lahir istilah pagan itu lahir itu dari karena jiwa yang memiliki cenderung kepada ingin mendapatkan kepuasan atau kenikmatan dari apa yang dia lakukan. Gitu loh. Makanya paganisme itu pemuas jiwa-jiwa manusia yang menginginkan sebuah kepuasan atau kenikmatan dengan caranya dia sendiri. Gitu. Nah, itu masyarakat kuno dulu. Jadi dia nggak peduli dengan sebuah aturan, ini salah ini benar, dia nggak peduli karena memang dia tidak tahu, pada hakikatnya belum tahu. Karena memang masih sederhana sekali cara berpikirnya gitu kan. Kalau misalnya dia benci si jiwa ini benci dengan teman kelompoknya aja, dia benci, langsung aja dibunuh dan mati supaya tidak ada lagi, dan tidak ada merasa bersalah apa yang dilakukan itu ya, yang dilakukan, dan dia tidak tahu gitu, karena memang cara berpikir masih standar banget, karena itu menghalangi daripada kesenangan dia gitu. Yang satu dibunuh gitu. Misalnya ada seorang pasangan atau lawan jenisnya perempuan gitu. Terus dia ingin mendapatkan itu perempuan, ya dengan serta-merta dia dapatkan dan melakukan apapun itu ya sesuai kehendak si jiwa manusia itu. Nah, ketika nanti ada manusia lain atau laki-laki lain yang coba merebutnya, bukan merebut sih, melakukan hal yang sama, ada kemunculan dari dalam jiwanya yang merasa tidak senang, merasa tidak enak, merasa kok begini rasanya ya, kok ada yang mengambil, ada satu kepemilikan di situ. Kepemilikan yang nggak boleh ada yang memiliki ya, dia panas, dia benci, dia jengkel, akhirnya dibunuhlah si laki-laki itu, karena menurut dia itu milik saya gitu. Nah itu tanpa sebuah aturan. Nah kalau kita ngelihat struktur tubuh manusia yang dimana ada 3 unsur di dalamnya, atau persenyawaan yang kita pecah itu menjadi ruh, jiwa, dan raga. Nah, jiwa ini yang memiliki 2 kecenderungan di dalamnya, antara fujur dan takwanya, atau
kecenderungan berlaku menyimpang dan kecenderungan berlaku selaras gitu loh, atau taat gitu kan. Nah, istilah pagan ini sebenarnya adalah jiwa-jiwa manusia yang menginginkan satu kesenangan atau kenikmatan-kenikmatan yang apa itu ya, mengurai atau mengumbar atau menginginkan segala sesuatu yang berbau kenikmatan, kepuasan, kenikmatan tanpa sebuah intervensi. Gitu tuh. Itu pagan tuh. Jadi pada dasarnya jiwa ini semua jiwa semua ini dasarnya adalah pagan. Jiwa manusia itu adalah pagan ya. Artinya kecenderungan kepada berlaku fujurnya itu. Dia suka-suka tanpa sebuah aturan. Sampai nanti dalam komunitas itu muncullah satu sisi di mana ada jiwa yang cenderung kepada ketakwaan itu, yang kok ngelihat berulang kali kok jadi akhirnya perpecahan, kehancuran yang membuat komunitasnya tadinya banyak 10 karena saling bunuh-bunuhan cuma gara-gara jengkel, dengki, iri, dendam dan sebagainya, akhirnya punah gitu loh. Nah, akhirnya ada satu yang memunculkan harusnya nggak begini gitu. Ada yang coba berpikir bahwa harusnya tidak begini. Maka dia berikan pengetahuan kepada si itu, ya dibunuh juga gitu loh. Kayak kisah di Qabil tuh surat 5 ayat 27 itu, bagaimana Qabil dan Habil saling bunuh-membunuh yang dimenangkan oleh Qabil gitu kan. Nah, akhirnya turunan dari Qabil ada, turunan dari Habil pun ada. Nah, ketika mereka dua-duanya punah, Bapak Qabil dan Bapak Habil punah gitu kan. Maka turunan Qabil yang keturunan jahat itu punya karakter ciri yang kurang lebih sama dari si yang jahat itu. Begitupun yang baik gitu. Nah, ketika memunculkan lagi peradaban yang baru, muncul lagi, terus ada kecenderungan baik dan kecenderungan buruk, itu saling bertemu. Yang memberikan satu peringatan, kalau lu bunuh semua, nanti kalau punah terus bagaimana? Nah, di situ mulai berpikir. Manusia itu mulai berpikir ya juga ya. Kalau kita cuma sendiri di dunia, terus gimana kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan sendiri gitu kan? Nah, mulailah terjadi diskusi-diskusi yang mulai berkembang. Anak cucunya mulai berkembang. Akhirnya lahirlah seorang tokoh, gitu kan? Seorang tokoh manusia yang memberikan satu pandangan-pandangan yang jauh lebih baik gitu. Pandangan-pandangan yang jauh lebih bermanfaat. Makanya istilah pagan itu lebih kepada jiwa yang menginginkan kehidupan yang hedonisme, kehidupan yang tidak punya aturan, kehidupan yang lebih mengutamakan kepuasan dan kenikmatan tanpa sebuah intervensi. Ya kan? Nah, akhirnya ketika kehidupan itu menjadi satu kesepakatan ya, daripada kelompok-kelompok tertentu itu, kelompok-kelompok yang menginginkan seperti itu, tapi justru di situ jadi blunder, terjadi perpecahan, perselisihan karena tanpa sebuah aturan. Nah, terus terjadi lagi kelompok yang baru, sehingga nanti lahirnya seorang utusan dari kelompok itu sendiri yang melihat bahwa ini salah, ada yang salah. Maka muncullah ajaran baru yang untuk lebih beraturan dari yang sebelumnya. Yuk kita atur aja, yuk kita musyawarah aja, yuk kita bekerja sama aja, begitu tuh munculnya tuh nanti. Sehingga muncullah ajaran baru yang nantinya besar menjadi satu yang dinamakan dengan agama. Gitu. Ya penempatan lagi kata agama itu sebenarnya terjadinya wadah tentang ajaran-ajaran yang ternyata bekerja sama tuh enak ya, ternyata tolong menolong tuh enak ya, ternyata harga menghargai itu enak ya, gitulah. Itu nanti terbentuklah satu ajaran itu gitu, oleh satu tokoh di mana yang berhasil memperlihatkan bahwa itu salah, itu berujung pada kehancuran. Tapi masa berlaku durasi si tokoh itu juga ada
masa berlakunya yang dimana ketika dia wafat, akhirnya kehidupan peradaban itu kembali lagi seperti yang awal tadi, paganisme tadi, gitu kan, mulai rusak lagi. Tapi nanti mulai berkembang lagi cara berpikirnya. Tokoh yang lahir juga jauh lebih baik lagi cara berpikirnya untuk bagaimana kehidupan paganisme itu bisa ditundukkan oleh satu ajaran-ajaran yang baru. Nah, begitu berjalannya waktu, begitu berjalannya perjalanan peradaban manusia terus berkembang hingga akhirnya menjadi banyak ajaran-ajaran di mana-mana, gitu kan, yang menyuarakan tentang politeisme, gitu, monoteisme, gitu kan, tentang ajaran-ajaran yang merujuk kepada satu aturan, yang dimana aturan itu didapat dari sebuah observasi di alam itu sendiri, karena alam melihat punya satu aturan, gitu kan. Itu melalui kan sebuah observasi yang panjang dalam peradaban manusia itu, gitu kan. Sehingga muncullah yang namanya ajaran baru yang mengacu kepada monoteisme, gitu. Ya, satu Tuhan, gitu. Nah, setelah ajaran itu mulai mendominasi dan dia menjadi satu kekuatan baru, tapi jiwa-jiwa yang pada hakikatnya itu adalah paganisme, semua itu paganisme itu merasa tertekan dengan kehadiran ajaran monoteisme itu. Tapi karena tidak bisa mendominasi, karena hanya bagian terkecil, karena yang sudah mendominasi adalah monoteisme, maka ajaran paganisme yang mereka pada hakikatnya setiap individu itu ada, itu mulai tertekan, mulai tersingkirkan, gitu. Yang membuat mereka harus tidak lagi bersama kelompok itu mencari dan membangun satu kelompok lagi yang melestarikan daripada ajaran paganisme itu. Nah, nanti pada saat monoteisme itu masa berlakunya habis, hancur gitu, mulai tergerus lagi, atau ajaran paganisme itu muncul lagi, karena mereka mengedepankan lagi tentang kepuasan, keinginan, kesenangan tanpa sebuah aturan. Itu muncul lagi dan bersatu lagi dengan yang kemarin yang sudah tersingkir itu, bergabung lagi. Nah, dengan mengadopsi daripada ajaran-ajaran si monoteisme itu, gitu. Nah, bercampurlah itu antara paganisme dengan monoteisme itu, bercampur itu. Atau paganisme yang cenderung awalnya itu adalah politeisme, bergabung dengan ajaran monoteisme, dicampur adukan tuh. Maka kita lihat hari ini terlihat hari ini adalah bagaimana agama-agama yang menyatakan dirinya monoteisme pada hakikatnya dalam aplikasinya tetap politeisme, gitu loh. Politeisme. Jadi sebenarnya agama-agama yang ada atau lahir hari ini yang tadinya sumbernya itu adalah monoteisme atau tauhid aturan yang satu, tapi menjadi politeisme, bukan monoteisme, karena tidak ada lagi yang memberikan satu penggambaran memisahkan antara politeisme dengan monoteisme. Nggak ada lagi orang yang menjelaskan itu, sehingga lahirlah para pemimpin-pemimpin agama yang menyatakan ajaran ini monoteisme, pada hakikatnya prakteknya politeisme, yang memang pada hakikatnya sumbernya jiwa itu adalah paganisme, ajaran-ajaran yang mengedepankan tentang kepuasan dan kenikmatan itu tadi, gitu loh, ya. Nah, akhirnya nanti akan muncul lagi, akan lahir lagi seorang yang akan memberikan satu peringatan, bahkan berita gembira tentang penggambaran-penggambaran daripada ajaran-ajaran yang
katanya monoteisme tapi berkedok politeisme gitu. Nah, disitulah terjadilah perperangan lagi, benturan lagi antara monoteisme dan politeisme, karena si tokoh ini yang mampu membedakan mana monoteisme dan mana politeisme. Dibuka gitu, buka kedoknya, yang membuat akhirnya terjadi benturan. Nah, perjalanan panjang daripada suatu ajaran-ajaran agama hari ini sebenarnya itu bukan ajaran monoteisme atau politeisme, bukan ajaran monoteisme pada hakikatnya, berasal dari politeisme gitu. Tapi sebenarnya kalau dikerucutkan lagi, diujungkan lagi, sebenarnya itu adalah paganisme atau sebuah tradisi yang dibangun pada masyarakat dulu dan dipelihara sampai sekarang gitu loh. Nah, karena sudah percampuran dengan ajaran-ajaran tauhid, ajaran yang satu itu bercampur lagi, seolah-olah itu tauhid padahal bukan tauhid, atau seolah-olah itu monoteisme padahal itu politeisme. Kenapa begitu? Karena memang ujungnya itu si pencetus ajaran agama itu ingin mendapatkan keuntungan dari orang lain. Ingin mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan ajaran-ajaran itu yang seolah-olah benar padahal salah. Ya tujuannya cuma satu, ingin menguasai orang dalam satu komunitas itu, ingin menguasai orang dan ingin mendapatkan satu penghargaan, pride, penempatan, satu pengagungan dan segala macam lah tetek bengek apa sih yang dibangun daripada keinginan-keinginan, kepuasan dan kenikmatan manusia itu sendiri atau jiwa manusia itu sendiri. Yang pada hakikatnya bahwa agama itu lahir dari sebuah tradisi kebiasaan masyarakat yang dibangun berdasarkan prasangka-prasangka itu, gitu loh, ya kan? Nah, ketika datang tokoh pembaharuan, terus akhirnya menang, dia punya masa berlaku, terus akhirnya hilang lagi itu tokoh, kembali lagi pencampur adukan lagi itu. Jadi agama itu sebenarnya pada hakikatnya ajaran tradisi kebiasaan, kesukaan yang dibangun berdasarkan kesepakatan dari suatu komunitas itu, yang ujungnya adalah penguasaan manusia-manusia lain. Sebenarnya itu aja. Nah, dia lebih dominan dan lebih pintar dalam mengolah itu semua. Itu yang nantinya tuh menjadi satu kekuasaan yang lebih besar. Sebenarnya intinya begitu. Nah, kita kembali kepada paganisme itu. Awalnya paganisme itu saya bisa katakan bahwa itu adalah lebih kepada apa yang disenangi oleh jiwa, gitu loh, paganisme itu. Pagan sebenarnya. Apa yang menjadikan kekuatan, kecenderungan menjadi pendirian yang teguh bagi si jiwa itu ingin melakukan apa, gitu loh. Yang benar-benar lebih kepada kenikmatan dan kepuasan itu. Ternyata itu pun hancur gitu loh. Nah, karena datangnya ajaran baru itu akhirnya nanti jadi pencampur adukan untuk supaya tidak terlihat aslinya itu adalah sebenarnya paganisme. Coba kita lihat hari ini misalnya di agama Islam. Walaupun mereka mengatakan Islam itu monoteisme, pada hakikatnya prakteknya juga politeisme kan. Mempertuhankan dua Tuhan kan, Allah itu sendiri dengan Muhammad misalnya, ataupun Al-Quran disandingkan dengan kitab-kitab yang buatan manusia disandingkan, itu sebenarnya kan politeisme itu sebenarnya. Bukan satu aturan, tapi lebih kepada banyak aturan. Dalam praktek-prakteknya juga berdasarkan kebiasaan dan tradisinya masyarakat tertentu gitu. Kayak misalnya di Indonesia itu kan ada namanya Maulid. Di Arab memang ada Maulid kan nggak ada.
atau tahlilan, nggak ada. Misalnya itu tradisi-tradisi sebenarnya yang coba diadopsi, dimasukkan dalam satu agama seolah-olah itu dikatakan dari Tuhan gitu loh. Itu sebenarnya. Nah begitu juga dengan tradisi agama Kristen. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu satu, aturannya satu. Tapi pada hakikatnya prakteknya pun juga politeisme. Banyak Tuhan juga, seperti konsep Tritunggal gitu kan. Atau dalam prakteknya pun juga akhirnya ajaran-ajaran manusia lagi yang dipraktikkan, bukan ajaran Tuhan, tapi lebih kepada satu kesenangan-kesenangan, kepuasan, kenikmatan yang dibungkus dengan ajaran-ajaran berperaturan gitu. Nah, penipuan semua itu. Begitu juga dengan agama-agama yang ada gitu loh. Ya kan? Karena pada hakikatnya juga semua itu merujuk kepada yang satu. Gitu loh. Kayak misalnya Abraham punya satu ajaran tentang monoteisme atau tauhid. Tapi ketika dia wafat terjadi satu pergeseran yang membuat lahir atau ajaran baru oleh si pencetusnya itu yang juga mengambil adopsi dari ajaran Ibrahim. Maka lahir ajaran baru lagi yang namanya Yudaisme. Ya kan? Yudaisme gitu. Atau nanti jadinya Yahudi. Nah, sebenarnya itu dari suku Yehuda gitu. Yudaisme. Yahudi. Oh, itu ceritanya panjang, saya kalau mau cerita satu-satu bahwa Yahudi bagaimana itu terlahir, bagaimana Yudaisme itu terbentuk. Itu pergeseran dalam satu komunitas yang akhirnya membentuk kelompok menjadi satu agama. Terus Nasrani, ya kan, yang nanti lama-lama bergeser menjadi agama, berubah jadi namanya Kristen, gitu kan. Dulunya Nasrani, tapi Nasrani itu kan istilah gitu loh. Dari kata Nasaro, dari kata Ansor, kaum penolong, Yahudi dari kata Yahuda, dari suku Yehudi, Yehuda, Yudaisme, ajaran Yudaisme gitu kan, yang asal katanya dari kata Yahuda, orang yang mengetahui tentang petunjuk gitu. Mereka yang tahu. Sama Islam juga sendiri, ajaran berserah diri, tapi nanti menjadi ajaran Islam yang mengedepankan pada syariat berdasarkan ibadah-ibadah yang diciptakan oleh manusia. Islam, Isa, subuh, luhur, asar, maghrib, itu istilah-istilah yang dibuat oleh manusia itu sendiri gitu loh. Ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh manusia itu sendiri tentang ibadah-ibadah gitu. Padahal sebenarnya Islam sendiri bukan satu agama gitu, tapi satu konsep bentuk bagaimana keberserahan diri terhadap satu aturan yang memang sudah berlaku dalam hukum ketetapan ini gitu. Begitu juga dengan Hindu juga sumbernya itu satu dari ajaran Abraham juga sebenarnya, tapi sudah bergeser yang dulunya adalah Siwa gitu kan, nanti berkembang jadi Hindu Siwa, jadi Brahmana, jadi macam-macam yang mengedepankan katanya Tuhan itu esa atau satu, tapi pada hakikat prakteknya ya banyak politeisme juga, bukan monoteisme. Ada Tuhan Siwa, ada Tuhan Brahmana, ada Tuhan Brahma, ada Tuhan Krishna, ada Tuhan macam-macam. Itu bergeser lagi. Begitupun juga dengan Buddha, begitu juga dengan Konghucu, begitu semua agama-agama yang ada di dunia ini. Mereka menyatakan tentang monoteismenya dalam satu ajarannya, tapi pada hakikat prakteknya pun terjadi politeisme, yang dimana berujung pada hakikatnya sebenarnya mereka semua itu adalah paganisme. Aslinya paganisme, tradisi kebiasaan yang mengumbar tentang kepuasan dan kenikmatan. Itu pada hakikatnya sebenarnya. Jadi paganisme itu sebenarnya merujuk kepada jiwa-jiwa manusia itu sendiri yang coba diekspresikan di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam membangun sebuah peradabannya gitu lah. Nah, tokoh-tokoh yang selalu dibangkitkan di dalam suatu kelompok itu yang menyuarakan tentang bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Ya, jadi semua agama yang ada di muka bumi itu pada hakikatnya semua itu adalah ajaran paganisme. Ajaran paganisme yang berujung pada politeisme itu loh sebenarnya. Jadi ajaran murni yang monoteisme itu adalah ajaran yang dilahirkan dari orang yang mampu melihat bahwa itu adalah politeisme
bukan monoteisme. Walaupun ucapan orang-orang agama itu adalah monoteisme. Nah nanti orang yang dibangkitkan, dibangkitkan baru untuk bisa membedakan ini loh namanya politeisme dan ini namanya monoteisme. Berarti yang selama kita jalanin agama hari ini politeisme atau monoteisme. Pasti dia akan menganggap bahwa ini adalah monoteisme. Padahal sebenarnya politeisme yang dibungkus dengan monoteisme. Gitu loh. Monoteisme itu mono itu satu, jadi teis itu dari bahasa Yunani. Jadi monoteisme itu ajaran mono satu, teis itu Tuhan, ajaran Tuhan yang satu, itu monoteisme. Kalau poli itu banyak, teis itu Tuhan, me-nya ajaran. Jadi politeisme adalah ajaran banyak Tuhan gitu loh maksudnya politeisme. Itu bahasa Yunani. Nah, jadi pada hakikatnya agama itu sebenarnya tidak ada pada akhirnya. Itu hanya sebuah wadah komunitas yang akan memberikan suatu identitas pada satu kelompok yang memiliki ajaran tertentu dengan klaimnya masing-masing. Itu secara pengertiannya. Jadi bisa kita simpulkan pada hakikatnya paganisme itu adalah ajaran yang memang sudah ada di dalam prototipe manusia itu sendiri, tapi yang menimbulkan ajaran paganisme itu adalah jiwa itu sendiri, yang dimana jiwa itu punya dua kecenderungan, fujur dan takwa. Maka paganisme itu lahir dari sebenarnya fujur si jiwa, fujurnya itu nanti akan dimunculkan sisi takwanya atau ketaatannya atau keselarasannya adalah tokohnya nanti akan dimunculkan untuk melihat bahwa ajaran itu ajaran yang salah, ajaran politeisme, ajaran yang merusak, ajaran yang bersumber pada paganisme. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa paganisme itu sebenarnya satu kebiasaan, tradisi, keinginan-keinginan manusia yang cenderung kepada mencari pemuas kenikmatan dan kepuasan terhadap suatu sensasi-sensasi, begitulah istilah paganisme. Ya, jadi mengumbar kenikmatan dan kepuasan itu pada hakikatnya sebenarnya paganisme. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa setiap manusia itu pada hakikatnya adalah paganisme. Semua manusia itu di dunia itu paganisme pada hakikatnya. Karena memang pada hakikatnya manusia itu cenderung untuk kepada fujurnya. Itu loh sebenarnya ajaran paganisme. Jadi ya memang bangkitnya seorang utusan, bangkitnya orang yang mengetahui tentang ajaran monoteisme itu yang nanti akan membedakan mana sih sebenarnya ajaran monoteisme yang benar dan mana yang sebenarnya politeisme. Yang dimana politeisme itu lahir dari pagan itu sendiri, paganisme. Semua agama, saya katakan semua adalah paganisme. Yang monoteisme itu ya nanti yang akan datang untuk bisa memberikan cara pandang yang baru, pembaruan untuk membedakan mana perbedaan antara monoteisme dan politeisme. Jadi kurang lebih begitu para sahabat. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, karena paganisme itu juga sebuah penempatan sebenarnya dari orang-orang agama kepada ajaran paganisme, orang-orang yang menganut paganisme. Padahal dia sendiri orang agama itu sendiri yang sebenar-benarnya paganisme. Gitu loh sebenarnya sahabat. Jadi kurang lebih begitu. Jadi mudah-mudahan bisa mengerti. Kalau memang ada pertanyaan boleh silakan bertanya langsung kepada saya. Saya ucapkan damai sejahtera.